Mohon izin saya share screen. Ini sebuah tema yang relatif baru ketika dalam perbincangan ataupun kajian-kajian mengenai demokrasi bukan saja di Indonesia tetapi juga di tingkat global. Saya terus terang hanya menyiapkan bahan yang sangat terbatas untuk kesempatan diskusi pada siang hari ini. Namun mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu lebih banyak untuk berdiskusi ya, saling berbagi pemikiran tentang tema yang akan kita bicarakan, yaitu mengenai resiliensi demokrasi. Nah, teman-teman, ini perangkat saya ini kadang-kadang lambat responnya. Ya, sambil menunggu perangkatnya bekerja, mungkin karena puasa dia mogok, agak lambat reaksinya. Seperti yang barusan saya sampaikan, resiliensi demokrasi ini merupakan tema yang relatif baru lah ya, dibicarakan dalam pergunjingan, pergibahan para ilmuwan politik tentang demokrasi. Dan ya memang bukan baru-baru amat, tetapi boleh dibilang dia dimulai sejak akhir dekade 90-an atau awal tahun 2000-an ya. Dan artinya sampai sekarang itu ya baru sekitar ya 20 tahunan lah ya, 15-20 tahunan secara efektifnya banyak ilmuwan politik bicara tentang resiliensi demokrasi. Nah, nanti saya akan masuk kepada pemaknaan tentang apa yang disebut dengan resiliensi demokrasi, tetapi untuk sementara saya pertahankan status penasaran teman-teman menyangkut apa sih yang dimaksud dengan resiliensi demokrasi itu. Jadi pembicaraan tentang resiliensi demokrasi tadi saya katakan baru dimulai sekitar 20-an tahun yang lalu ya, baru mulai, dan ramainya mungkin seperti yang tadi Ibu Karol bilang 15 tahunan terakhir. Itu kenapa baru muncul dan apa yang menyebabkannya banyak ilmuwan politik bicara soal resiliensi demokrasi? Itu konteksnya adalah karena fenomena penyebaran demokrasi di tingkat global yang dikenal sebagai gelombang ketiga demokrasi, itu diistilahkan oleh Huntington pada tahun 91, yaitu untuk menunjuk sebuah fenomena global di mana arus demokratisasi itu menerpa sejumlah cukup banyak negara di dunia, dan itu menandai perkembangan besar-besaran yang terakhir dari sistem politik demokrasi di tingkat dunia yang berlangsung sejak tahun 70-an ya. Jadi tahun 70-an, 80-an itu banyak sekali negara di dunia yang berkembang ya, mengubah atau mengalami perubahan sistem politiknya
dari negara-negara yang sebelumnya cenderung otoriter, otokratik, otoritarian atau apapun istilahnya, ya, yang terbatas, yang dimana tidak ada cukup kebebasan. Nah, pada sekitar awal tahun 70-an, 80-an dan 90-an, negara-negara yang tadinya memiliki kebebasan yang sangat terbatas, ya, dikuasai oleh penguasa-penguasa yang cenderung otoriter, itu mulai berkembang menjadi negara-negara yang demokratis. Tetapi di akhir-akhir dekade 90-an, ya, 95-an ke atas lah gitu, gelombang demokrasi yang ketiga itu, ya, itu mulai surut, ya, ditandai oleh kualitas demokrasi di negara-negara yang tadinya demokratis itu mulai menurun. Di samping itu juga ada sejumlah negara yang tadinya dianggap cukup demokratis atau menjalankan sistem pemerintahan dan sistem politiknya secara demokratis, itu secara uh, global itu mengalami perpindahan, mulai kembali ke bentuk-bentuk atau sistem-sistem politik yang cenderung otoriter, cenderung otoritarian. Dan surutnya gelombang ketiga demokrasi pada akhir dekade 90-an sampai awal 2000-an itu disertai juga sebetulnya dengan naiknya gelombang ketiga otokratisasi, ya. Nah, jadi di satu sisi gelombang demokrasi yang awalnya menaik lalu kemudian tahun 90-an mulai mengalami penurunan. Pada saat yang bersamaan, gelombang otokratisasi atau munculnya negara-negara yang cenderung otoriter itu mulai meningkat. Dan fenomena itu banyak disoroti atau menjadi perhatian bagi para ilmuwan politik, gitu ya. Mereka yang mulai menyoroti, wah, demokrasi ini mulai bermasalah nih. Dunia sedang bergerak ke arah negara-negara di dunia cukup banyak yang mulai bergerak ke arah rezim yang otoriter. Dan dalam kaitan dengan surutnya gelombang ketiga dan naiknya atau pasangnya gelombang ketiga demokratisasi itu, salah satu tema yang juga misalnya mencuat adalah adanya fenomena iliberalisasi demokrasi, ya. Jadi artinya ada negara-negara yang memang demokratis, dikenal demokratis, menjalankan demokrasi liberal. Tadi kata Ibu Carol, teman-teman tentu sudah mengenal berbagai karakteristik rezim demokrasi, ya. Salah satunya adalah demokrasi liberal. Dan secara umum sebetulnya apapun karakteristik demokrasi satu negara, itu salah satu tandanya adalah berkembangnya kebebasan-kebebasan politik, sipil dan politik, ya. Ada penghargaan, apresiasi yang tinggi terhadap aspek-aspek kebebasan, gitu. Nah, iliberalisasi itu ditengarai oleh salah seorang ilmuwan politik, Farid Zakaria, sebagai salah satu pertanda menurunnya atau menyurutnya gelombang demokrasi ketiga itu, ya. Jadi ada cukup banyak negara, kata Farid Zakaria, yang mengalami kualitas, ya. Jadi negaranya tetap demokratis, sistem politiknya tetap demokratis, tetapi aspek-aspek kebebasan sipil dan politiknya, ya, atau aspek-aspek liberalnya
itu menurun dengan tajam. Jadi ada demokrasi tapi aspek liberalnya itu terhambat, ya, dan konsep iliberalisasi yang diperkenalkan oleh Farid Zakaria itu kemudian menjadi salah satu topik bahasan yang hot lah ya pada masa-masa itu, menyertai banyaknya pembicaraan orang mengenai tentang gelombang ketiga otokratisasi atau surutnya gelombang ketiga demokrasi. Dan sejak itu pada saat itu banyak orang kemudian membangun bukan membangun, jadi terpengaruh, ya, analisis-analisis politiknya atau analisis-analisis mereka terhadap demokrasi dengan memfokuskan perhatian pada gejala penurunan kualitas atau menyurutnya gelombang demokratisasi di berbagai negara, ya. Dan muncullah kemudian mungkin teman-teman sudah sering juga mendengar istilah, wah, demokrasi mengalami stagnasi, ya, demokrasi mengalami regresi, kemunduran, gitu ya. Dalam konteks Indonesia, saya sendiri dulu pernah melakukan riset tentang situasi demokrasi Indonesia pada awal-awal tahun 2000-an. Itu menemukan juga gejala yang serupa, bahwa misalnya demokrasi di Indonesia ketika itu di awal tahun 2000-an, hanya berselang beberapa tahun setelah reformasi 98, demokrasi di Indonesia itu mengalami defisit, gitu ya. Ya, istilah defisit itu kan artinya antara kemajuan dan kemundurannya itu lebih besar kemundurannya, gitu ya, dari berbagai aspek. Nah, pandangan-pandangan seperti itu menjadikan menyuburkan cara pandang yang pesimis terhadap demokrasi, ya. Jadi menyertai proses surutnya gelombang demokratisasi, banyak para ilmuwan politik memandang fenomena itu dengan sikap pesimistik, ya. Wah, bagaimana ini demokrasi ke depan ini kalau situasinya seperti ini terus, ya. Bagaimana situasinya demokrasi di tingkat global atau di berbagai negara kalau terus-terusan mengalami iliberalisasi, gitu ya, atau mengalami otokratisasi, ya. Jadi gelombang balik terhadap demokratisasi mengalami gelombang balik menuju sistem politik yang otokratik, dan itu disebut sebagai otokratisasi. Bagaimana nasib demokrasi ke depan kalau di banyak negara, termasuk di Indonesia, kalau proses demokratisasi itu macet, mandek, gitu ya, atau bahkan mundur. Nah, di sela-sela banyaknya pembicaraan yang pesimistik tentang masa depan demokrasi, ada satu dua ilmuwan kemudian sebagian ilmuwan lainnya mencoba memandang, ya, atau melihat fenomena kemunduran demokrasi itu dalam perspektif yang lebih optimistik, ya. Jadi tidak memfokuskan kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rezim-rezim demokratis di berbagai negara, tetapi mereka justru memberi perhatian pada aspek-aspek yang
lebih optimis, dalam artian mereka mulai memunculkan pertanyaan. Iya, memang mengalami kemunduran di banyak negara, tetapi toh masih cukup banyak atau masih jauh lebih banyak rezim demokrasi yang berlangsung di banyak negara, dan terhadap fenomena itu mereka mulai bertanya, apa kemudian yang membuat demokrasi itu bisa tetap bertahan sebagai rezim yang sebagai salah satu rezim yang bagaimanapun didera atau diterpa oleh berbagai kesulitan, berbagai masalah, tetapi tetap bertahan sebagai rezim-rezim yang demokratis. Nah, itulah kira-kira penjelasan cukup panjang lebar tentang apa arti resiliensi itu, ya. Jadi resiliensi adalah satu konsep dalam perbincangan tentang demokrasi yang dimunculkan sebagai respon terhadap gelombang otokratisasi dan iliberalisasi demokrasi yang terjadi di banyak negara. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di gambar yang sebelah kiri di layar itu di gambar yang atas, garis yang putus-putus yang paling samar-samar itu memperlihatkan tiga gelombang demokratisasi, ya. Yang pertama pada tahun 20-an, kemudian pada tahun 40-an setelah Perang Dunia Kedua selesai, dan kemudian mulai meningkat lagi gelombang ketiganya itu pada tahun 70-an sampai 90-an akhir, ya. Dan kemudian memang mengalami penurunan yang terus-menerus sampai sekarang. Sementara garis yang paling tegas, yang paling hitam itu, yang tengah-tengah, itu memperlihatkan bagaimana gelombang otokratisasi, ya, itu juga selalu menyertai dan silih berganti datangnya dengan gelombang demokratisasi. Jadi pada tahun 20-an itu ada gelombang pasang demokratisasi, mulai menyurut di tahun 30-an, dan pada saat itulah kemudian gelombang otokratisasi itu meningkat. Kemudian pada tahun 45-an ketika gelombang kedua demokrasi itu naik pasang, pada saat itu gelombang otokratisasi mengalami penurunan. Begitu seterusnya, ketika gelombang kedua demokrasi mengalami penurunan di tahun-tahun 60-an sampai 70-an awal, pada saat itu gelombang otokratisasi meningkat. Dan begitu juga yang terakhir. Jadi antara gelombang demokratisasi dan gelombang otokratisasi itu datang silih berganti. Namun demikian, kalau kita perhatikan grafik yang atas itu tetap saja memperlihatkan bahwa bagaimanapun misalnya di bagian yang akhir itu, ya, bagian gelombang ketiga otokratisasi, bagaimanapun memuncaknya otokratisasi itu berlangsung sejak tahun 2000-an, ya, 2000-an awal dan seterusnya, tetapi toh jumlah negara-negara yang menjalankan demokrasi itu tetap lebih banyak, gitu, ya, tetap lebih banyak, tetap lebih ada di atas. Begitu juga kalau kita perhatikan grafik yang ada di bawah, ya, juga sama, ya, betapapun ini captionnya belum saya perbaiki, belum saya ubah, memperlihatkan bahwa jumlah atau proporsi negara-negara demokrasi di dunia itu tetap lebih besar dalam keadaan bagaimanapun
ya, ketika demokrasi itu didera krisis, didera masalah dan lain-lain, kehilangan aspek liberalnya lah, mengalami liberalisasi dan seterusnya, tetap saja jumlah negara ataupun populasi warga dunia yang hidup di bawah naungan rezim demokratis itu tetap lebih besar ketimbang jumlah populasi orang yang hidup di bawah rezim yang tidak demokratis. Nah, jadi fenomena seperti ini di samping memunculkan pandangan-pandangan pesimis ya terhadap demokrasi, ya, wah ini demokrasi mulai suram, demokrasi mulai tidak bisa memberikan harapan, demokrasi akan mengalami kehancuran dan yang lain-lain. Muncullah kemudian konsep resiliensi dengan tema sentral yang dibawanya sebetulnya adalah apa sih yang membuat demokrasi itu dapat bertahan sedemikian rupa walaupun dari gelombang ke gelombang, dari waktu ke waktu, didera berbagai persoalan, tetap saja di sejumlah banyak negara, demokrasi itu tetap dapat mempertahankan diri. Nah, itu kira-kira tambahan penjelasan tentang apa yang kita diskusikan pada siang hari ini, yaitu tentang resiliensi demokratis. Nah, kalau begitu gambarannya, konteksnya, ya, latar belakang kemunculan istilah resiliensi demokrasi, lantas bagaimana kita memahami atau memberi makna pada konsep atau pada istilah resiliensi demokrasi? Nah, beberapa referensi termasuk yang saya gunakan untuk pengantar diskusi kita pada siang hari ini itu menawarkan ya pemaknaan resiliensi demokrasi sebagai kemampuan demokrasi sebagai sebuah sistem politik untuk memulihkan dan menyesuaikan diri dan atau secara fleksibel mengatasi tantangan dan krisis yang kompleks tanpa kehilangan karakteristik demokratisnya. Ya, jadi frase yang terakhir itu menjadi penting karena ketika ketika karakteristik demokratis sebuah rezim itu hilang, maka sebetulnya dia sulit juga untuk disebut sebagai rezim yang tetap bertahan di dalam kategori rezim yang demokratis, ya. Jadi ketika demokrasi ini didera berbagai masalah, ya, salah satunya misalnya adalah dengan munculnya atau munculnya penguasa-penguasa di negara-negara demokratis yang terpilih lewat pemilihan umum, tetapi kemudian menjalankan pemerintahannya itu dengan banyak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, maka disitulah kemudian demokrasi mengalami ujian. Apakah rezim itu atau negara itu tetap bisa mempertahankan karakteristik demokratisnya kah atau tidak? Ya, dengan kalau dia dengan menghadapi tantangan-tantangan atau krisis-krisis yang barangkali muncul sebagai akibat dari dijalankannya pemerintahan atau penguasaan yang cenderung tidak demokratis. Nah, inilah yang kita sebut sebagai resiliensi demokrasi. Antara lain ini dijelaskan di dalam dua artikel yang saya tuliskan di bawah definisi ini. Ya. Nah, kalaulah kemudian
resiliensi demokrasi itu dimaknai seperti itu, seperti tadi, yaitu sebagai kemampuan kemampuan sistem politik demokratis untuk mempertahankan diri dari berbagai krisis dan tantangan yang dihadapi. Lalu bagaimana kita bisa menganalisis ya atau bisa mengkaji ya mempelajari apa namanya gejala-gejala penurunan kualitas demokrasi atau gejala-gejala terjadinya autokratisasi atau iliberalisasi, tetapi tetapi di dalam gejala itu kita bisa menemukan apakah ada resiliensi demokrasinya atau tidak, ya. Jadi kita membutuhkan satu perangkat analisis, satu alat untuk melihat, untuk mendeteksi gitu ya, untuk memahami kalaulah ada satu negara atau satu rezim politik itu memang memperlihatkan adanya gejala-gejala penurunan kualitas demokrasi, kalaulah di satu negara atau rezim politik itu memperlihatkan gejala-gejala munculnya penguasa-penguasa atau perilaku-perilaku politik yang cenderung tidak demokratis, apakah kita bisa menemukan fenomena resiliensi demokrasi juga di dalamnya atau tidak, gitu ya. Nah, Merkel dan Luhrmann ini satu referensi yang saya tawarkan siang ini untuk kita diskusikan. Merkel and Luhrmann menulis di dalam artikelnya, dia mengatakan kalau kita mau melihat apakah ada atau seberapa kuat rezim politik demokratis itu bisa mempertahankan diri sehingga dia bisa resilient atau tidak, kita bisa melihatnya dari dua kelompok, ini disebutnya sebagai dua kelompok dua kelompok aspek penilaian lah, ya, dua kelompok aspek penilaian atau dua variabel barangkali ya. Kalau keliru tolong dibetulkan ya Bu Karol. Yang pertama, dilihat aja kata Merkel dan Luhrmann secara fungsional ya, dengan melihat secara fungsional ya, apakah rezim demokratis yang kita amati itu ya, atau yang mengalami penurunan kualitas demokrasi itu memiliki atau memperlihatkan kemampuan untuk mampu bertahan tanpa melakukan perubahan besar-besaran ya. Jadi ya demokrasinya tetap berjalan ya, rezim politiknya itu tetap berjalan, tidak terlalu ada perubahan besar-besaran dalam arti tidak ada revolusi yang besar-besaran gitu ya, tidak perlu ada pemberontakan, tidak perlu ada perubahan kekuasaan melalui kudeta dan lain-lain. Sepanjang rezim demokrasi itu bisa bertahan tanpa melakukan perubahan besar-besaran seperti itu sebetulnya bisa ditengarai atau bisa diduga bahwa rezim itu memiliki resiliensi demokrasi yang cukup baik, gitu, ya. Itu aspek pertama dari pengamatan secara fungsional. Yang kedua, aspek yang kedua, kalau kita lihat dari kacamata fungsionalnya, apakah rezim demokrasi itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi melalui perubahan internal? Jadi, apakah misalnya, misalnya membuat berbagai berbagai
eh, inovasi. Nah, ini inovasi nanti mungkin kita akan diskusikan minggu depan ya. Memiliki inovasi untuk misalnya memperbaiki atau mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi ke jalan yang lebih tegas sebagai jalan yang demokratis, misalnya ya. Misalnya apakah kemampuan adaptasi ini salah satunya ya misalnya penyesuaian sistem pemilu misalnya ya. Kalaulah ternyata sistem pemilu dulu kita pernah melakukan cara berpemilu yang berbeda dengan apa yang mungkin teman-teman lihat sekarang, yaitu dalam pemilu kepala daerah misalnya ya, dalam memilih kepala daerah dulu itu dilakukan bukan oleh kita sebagai warga secara langsung, tetapi pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh para anggota DPRD di tingkat kota kabupaten maupun di tingkat provinsi. Jadi kita berpemilu, warga berpemilu waktu dulu itu hanya memilih anggota-anggota DPRD di tingkat kota kabupaten dan tingkat provinsi, dan kemudian mereka lah para anggota dewan terpilih itulah yang me, memilih siapa yang akan menjadi bupati, wali kota, atau gubernur. Nah, ketika cara pemilihan yang tidak langsung seperti itu dianggap berpeluang untuk melahirkan situasi-situasi yang tidak cukup demokratis, ya, atau mengarah pada melencengnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi misalnya, maka kemudian sistem politik itu ya, atau kalau kita balik ke contoh tadi, kita melakukan perubahan sistem pemilu dari tidak langsung menjadi langsung, itu memperlihatkan bahwa ada kemampuan beradaptasi melalui perubahan internal ya. Jadi kemampuan untuk melakukan perubahan internal dalam rangka adaptasi itu juga menandakan berjalannya resiliensi demokrasi secara fungsional. Ya. Itu yang kedua, aspek fungsional yang kedua, kemampuan beradaptasi. Tapi juga sebuah rezim demokrasi itu bisa juga dianggap memiliki potensi kemampuan untuk resilience. Resilient ini sebetulnya kalau saya lupa tadi di awal, dalam bahasa yang lebih umum barangkali adalah daya tahan gitu ya. Tapi juga dia bisa berarti sebagai kelenturan gitu. Maka tadi dalam definisi di depan tadi ada kata-kata juga seberapa fleksibel rezim demokrasi itu bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, aspek ketiga dari cara melihat resiliensi demokrasi bisa berlangsung secara fungsional adalah apakah rezim politik yang demokratis itu memiliki kemampuan memulihkan diri setelah mengalami kerusakan dan kekacauan. Jadi misalnya ada satu rezim demokrasi, tetapi kemudian muncullah penguasa yang cenderung otoriter, cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan wewenangnya, dan itu tidak disenangi oleh pihak-pihak lain di dalam
rezim atau di dalam negara itu, sehingga kemudian dia digulingkan, ya, dikudeta, diambil alih kekuasaannya, itu kan apa namanya terjadi pengambil alihan kekuasaan secara paksa gitu ya. Tetapi setelah itu apakah penguasa baru yang mengambil alih kekuasaan itu tetap juga kemudian mengembalikan kehidupan demokratis itu ke dalam rezimnya, ke dalam negaranya, atau tidak gitu. Ketika dia ternyata mengambil alih semata-mata hanya untuk mengembalikan rezim kepada rel yang demokratis lagi, maka sebetulnya secara fungsional resiliensi demokrasi di dalam rezim seperti itu juga sudah bisa dikenali, ya, bisa dianggap bekerja. Nah, ketiga aspek fungsional ini tidak berarti bahwa apa namanya sebuah rezim demokrasi yang secara fungsional bisa dianggap resilient itu harus memperlihatkan ketiga kemampuan itu secara sekaligus, ya. Bukan berarti ketiga kemampuan fungsional itu harus ada secara sekaligus gitu loh maksud saya. Tetapi ya dia bisa muncul satu saja, bisa muncul dua saja, atau bisa muncul tiga-tiganya, atau bisa saling mempengaruhi gitu ya. Tetapi sepanjang ada salah satu atau salah dua atau bahkan tiga-tiganya aspek fungsional itu di dalam sebuah rezim demokratis, maka kita bisa menemukan kemampuan fungsional rezim demokratis itu untuk menjalankan resiliensi dalam. Nah, tetapi Merkel dan Luhrmann buru-buru menjelaskan bahwa tiga kemampuan fungsional itu bukan sesuatu yang otomatis bisa bisa muncul begitu saja gitu ya, tanpa disertai dengan apa yang disebutnya sebagai faktor-faktor atau variabel-variabel struktural dan aktor, ya. Jadi seberapa fungsional resiliensi demokrasi itu akan sangat ditentukan oleh bekerja atau tidaknya faktor-faktor struktural dan faktor-faktor aktor yang kemudian akan melahirkan kemampuan-kemampuan fungsional tadi, ya. Nah, menurut Merkel dan Luhrmann ada 4 faktor struktural dan aktor yang akan mempengaruhi kemampuan-kemampuan fungsional resiliensi demokrasi. Yang pertama, kata mereka, adalah faktor-faktor institusi, ya, faktor-faktor institusional, atau dalam beberapa paragraf yang di dalam tulisan itu mereka juga menyebutnya sebagai bekerja ada atau tidak kekuasaan konstitusional, ya. Jadi sebuah rezim demokratis itu akan memiliki kemampuan fungsional resiliensi demokrasi jika didukung oleh keberadaan aturan dan institusi, rules and institution, yang relevan untuk mempertahankan kelangsungan rezim demokratis, ya. Misalnya dalam menjaga hubungan antar lembaga, legislatif, eksekutif, yudikatif. Masih ada tidak aturan-aturan yang dihormati, yang diberlakukan, ya, secara formal untuk menjaga prinsip pemisahan kekuasaan, trias politika, legis adalah
ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif. Ada nggak aturan-aturan yang me, me, apa, memuat bagaimana hubungan antar lembaga itu berlangsung baik, at least atau setidaknya di dalam kerangka regulasi, di dalam kerangka peraturan, di dalam format konstitusi, gitu ya, sehingga secara normatif demokrasi itu juga tetap diakui sebagai satu-satunya aturan main ya yang berlaku di dalam lingkup rezim politik yang bersangkutan. Jadi sepanjang ada pengaturan-pengaturan menyangkut institusi dan secara normatif, ya ada trias politika, ada checks and balances, ada ya diakui lah, ya. Jadi kekuasaan itu tidak terpusat pada satu cabang kekuasaan saja, tetapi terbagi di dalam berbagai cabang kekuasaan. Maka sebetulnya kemungkinan rezim politik itu untuk melakukan pertahanan diri, membangun pertahanan diri, itu akan lebih besar ketimbang pada rezim-rezim yang pengaturan-pengaturan institusionalnya ya atau konstitusinya itu tidak mengatur seperti itu. Jadi itu akan berpengaruh pada berkurangnya kemampuan fungsional resiliensi demokrasi. Jadi itu aspek yang pertama dari faktor struktural dan faktor. Yang kedua, resiliensi demokrasi di dalam sebuah rezim demokratis itu juga akan sangat ditentukan oleh seberapa komitnya, seberapa kuatnya, atau seberapa banyaknya aktor-aktor yang terlibat di dalam proses-proses politik itu mensupport atau mendukung terselenggaranya rezim yang demokratis. Nah, aktor-aktor demokrasi yang utama, kalau menurut Merkel dan Luhrmann, itu adalah ditandai dengan apakah memang ada suasana atau suasana kompetisi yang sehat yang berlangsung di dalam kompetisi yang sehat di antara partai-partai politik, ya, di dalam satu sistem kepartaian yang ada di dalam sistem politik itu. Kalaulah di dalam sistem politik yang demokratis itu, walaupun performa demokrasinya mengalami penurunan, kualitas demokrasinya mulai mengalami penurunan, dan lain sebagainya. Tetapi sepanjang di dalam rezim itu masih terdapat partai-partai yang bernaung di dalam sebuah sistem kepartaian yang tetap mendorong berlangsungnya kompetisi antar partai itu secara sehat, ya, tidak didominasi oleh satu partai politik tertentu yang sangat dominan, ya, maka sebetulnya kemampuan resiliensi demokrasi di dalam sistem politik seperti itu juga akan meningkat. Lain halnya ketika sudahlah suasana demokrasi itu mengalami penurunan, kualitas demokrasi itu mengalami penurunan, ditambah lagi dengan munculnya satu partai yang sangat dominan mengatur dan menempatkan partai-partai lain itu hanya sebagai partai-partai yang pelengkap. Nah, kita juga mungkin pernah mengalami fase seperti itu, ya, yaitu ketika
zaman yang disebut sebagai zaman Orde Baru, waktu itu ada partai yang sangat dominan, yaitu yang sekarang bermetamorfosa menjadi Partai Golkar. Waktu eh, itu malah nggak mau disebut sebagai partai, tetapi menyebut diri sebagai golongan karya. Memang setiap 5 tahun itu eh, ikut pemilu, ya, Golkar itu. Tetapi ada dua partai lainnya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), belum ada perjuangannya, ya, waktu itu masih PDI, dan Partai Persatuan Pembangunan (P3). Itu eh, praktis PDI dan P3 ketika itu menjadi pelengkap saja di dalam eh, setiap penyelenggaraan pemilu. Tetapi sebetulnya Golkar memegang kekuasaan dan pengaruh yang sangat dominan. Nah, dalam situasi yang seperti itu, kemampuan atau potensi resiliensi demokrasi sebetulnya sangat rendah, lebih rendah gitu. Setidaknya lebih rendah dibanding misalnya situasi kepartaian yang kita hadapi sekarang, ya, yang kita alami sekarang. Walaupun juga tentu ada masalah-masalah lain yang harus kita soroti kalau kita bicara soal sistem kepartaian kita sekarang gitu ya. Tetapi setidaknya kalau kita bandingkan dalam konteks teori yang dibangun Merkel dan Luhrmann tentang resiliensi demokrasi ini, kita bisa melihat bahwa potensi rezim demokratis yang berlangsung sekarang menyangkut keberadaan aktor-aktor demokrasi, menyangkut sikap dan keberadaan aktor-aktor demokrasi terhadap sistem demokrasi, itu kemampuan resiliensi demokrasi kita saat ini itu lebih tinggi dibanding kemampuan resiliensi demokrasi kita saat Orde Baru. Itu kalau ditinjau dari sistem kepartaiannya atau sikap dan keberadaan aktor-aktor demokrasi. Yang ketiga, sebagai faktor struktural dan aktor, adalah ada atau tidaknya masyarakat sipil atau civil society, ya, yang juga mengedepankan prinsip-prinsip relasi antar warga yang demokratis. Jadi kalaulah civil society-nya itu muncul, ya, masyarakat sipilnya itu sehat, ya, ter apa apa ada pengakuan terhadap misalnya prinsip kesetaraan warga negara, ya, ada pengakuan terhadap prinsip kebebasan berpendapat, ya, berbeda pendapat dan seterusnya. Kalau masyarakat sipilnya itu sehat, ya, memiliki tradisi atau apa itu mores, ya, yang cenderung demokratis, maka uh, apa uh, masyarakat yang berada di dalam rezim demokratis, sekalipun kualitas demokrasinya itu mengalami penurunan atau mengalami ancaman atau demokrasinya itu mengalami masalah, kemampuan resiliensinya itu akan menguat, ya. Tapi kalau di dalam sebuah rezim demokrasi yang mengalami penurunan, mengalami proses iliberalisasi, dan di sana tidak terdapat komponen masyarakat sipil yang cenderung demokratis, maka kemungkinan demokrasi di situ mengalami breakdown, mengalami kemunduran yang terus-menerus hingga berubah menjadi rezim yang otokratik, itu menjadi tinggi. Maka kata Merkel dan Luhrmann, dibutuhkan juga sebetulnya untuk meningkatkan potensi resiliensi,
kita butuh adanya satu masyarakat sipil yang kuat dan sehat secara demokratis, ditandai oleh yaitu penghargaan terhadap kesetaraan, ya, penghargaan terhadap solidaritas, penghargaan terhadap berbagai perbedaan pendapat, respect satu sama lain, gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti kita bisa diskusikan apakah Indonesia sekarang, ya, lingkungan kita sekarang ini memang kita bisa mendapati masyarakat sipil yang sehat dan demokratis atau tidak. Kalau ternyata kita melihat di lingkungan sekitar masyarakat sipil kita ini terus-terusan justru malah mengedepankan konflik, ya, cebong, kampret, kadrun, apa segala macam, terjadi polarisasi dan diskriminasi dan lain-lain. Sebetulnya potensi kita untuk mengalami keruntuhan demokrasi itu menjadi sangat besar. Jadi ini menjadi pengingat yang juga baik buat kita semua, ya, sebab kita atau mungkin teman-teman juga sudah sering banyak mendengar keluhan-keluhan tentang semakin tidak demokratisnya Indonesia ini, ya, dengan variabel ketiga yang disampaikan oleh Merkel dan Lurman ini sebetulnya ini menjadi bahan pengingat juga buat kita bahwa kalaulah demokrasi di Indonesia ini mengalami penurunan, sebetulnya yang salah bukan bukan cuma mungkin penguasa yang dianggap melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi, bukan karena partai-partai yang tidak berjalan dan lain-lain, tapi jangan-jangan kita juga punya masalah, gitu. Ya, masyarakat sipil kita juga bermasalah. Dan yang keempat, yang terakhir ini, untuk melihat apakah resiliensi demokrasi itu bisa meningkat atau tidak, ya, atau cukup punya potensi resiliensi atau tidak, adalah keberadaan masyarakat politik yang kohesif, tidak terlalu timpang dan terpolarisasi, dan juga akan membuat yang juga kalau situasinya seperti itu akan membuat resiliensi menjadi menguat. Jadi misalnya, apakah kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, apakah warga Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, itu memang berada dalam kesepahaman atau kesepakatan sebagai sebuah masyarakat politik yang bersatu atau tidak, ya. Semakin kita melihat kebersamaan kita ini sebagai sebuah kesatuan yang kohesif, gitu ya, yang solid. Kemudian ada juga tidak bermunculanlah silih berganti polarisasi, konflik antar agama, konflik antar etnis dan lain-lain, maka sebetulnya potensi resiliensi demokrasi kita itu akan juga menjadi kuat, menjadi tinggi, sehingga kalaupun demokrasi atau proses demokratisasi yang dijalankan itu mengalami atau menemui berbagai tantangan, berbagai hambatan, dan lain-lain, kemampuan kita untuk beradaptasi, kemampuan kita untuk bertahan, kemampuan kita, kalaupun sudah hancur-hancuran itu bisa memulihkan diri, itu akan tinggi sekali, ya. Nah, inilah 4 faktor struktural dan aktor
yang menurut Merkel dan Luhmann akan memunculkan kemampuan fungsional demokrasi untuk membangun daya tahannya, meningkatkan kemampuannya menyesuaikan diri dan kemampuannya untuk memulihkan diri apabila uh, dalam keadaan terburuk sekalipun. Ya, jadi setelah hancur-hancuran kita tetap kita akan bisa tetap kembali ke jalur yang demokratis sepanjang ada aturan-aturan konstitusi yang mendukung, ada partai-partai politik, ada aktor-aktor politik yang memang juga komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, ada masyarakat sipil yang sehat, yang demokratis, dan ada kohesivitas kita sebagai masyarakat politik. Kalau itu semua ada, maka secara fungsional resiliensi demokrasi akan bekerja dengan cukup efektif. Nah, itu teori resiliensi demokrasi yang ditawarkan oleh Merkel dan Luhmann. Sehingga ini kalau saya coba gambarkan, ya, walaupun mungkin ini tidak tepat benar gambarnya, tetapi saya usahakan supaya bisa lebih sederhana dari uraian panjang lebar tadi. Kira-kira begini gambarnya. Jadi keberadaan atau faktor struktur dan aktor yang ditandai oleh keberadaan institusi, aktor masyarakat sipil dan masyarakat politik yang komit terhadap demokrasi, itu akan memompa kemampuan fungsional demokrasi untuk bertahan, beradaptasi, dan memulihkan diri. Dan itulah yang disebut sebagai resiliensi demokrasi, sehingga proses menuju demokrasi atau penguatan demokrasi atau pendalaman demokrasi atau substansialisasi demokrasi atau apapun namanya itu akan bisa berlangsung terus. Tapi sebaliknya ketika struktur faktor-faktor institusi aktor masyarakat sipil dan masyarakat politik itu absen atau juga ikut hilang ketika demokratisasi itu berjalan, maka yang terjadi kemungkinan besar adalah kita mengarah pada jalan yang ke kiri, yaitu otokratisasi yang akhirnya mengantarkan rezim politik ke dalam rezim yang otokratik. Lalu, nah ini Merkel-Luhmann itu juga menambahkan penjelasannya dengan dengan memperkenalkan, ya ini sebetulnya konsep yang awalnya ditawarkan oleh orang lain, kolega mereka, Buse, mengenai ada dua konsep atau dua kemungkinan terjadinya resiliensi, ya. Karena ancaman terhadap demokrasi itu bisa datang terhadap rezim-rezim yang sedang mengalami proses demokratisasi atau dalam tahap pematangan demokratisasi, mereka mengalami ancaman. Nah, resiliensi itu sebetulnya akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama, kata mereka, adalah tahap resiliensi onset. Saya bingung juga ini mencari padanan bahasa Indonesianya. Tetapi kurang lebih yang dimaksudkan sebagai onset resilience adalah kemampuan rezim demokratis untuk membendung otokratisasi. Jadi dalam perjalanan sebuah rezim mengembangkan proses demokratisasinya, ya, mengembangkan demokrasinya secara terus-menerus. Ini ada kemampuan yang melekat di dalam proses demokratisasi itu, yang bisa dikenali sebagai kemampuan untuk membendung datangnya otokratisasi. Ya, jadi
ketika satu rezim politik demokratis itu mengembangkan diri menjadi rezim yang demokratis, ya, pada dasarnya sebetulnya dia juga sedang berhadapan dengan sejumlah tantangan yang mendorongnya untuk kembali ke proses yang otokratik, ya, mendorongnya mundur. Nah, akan tetapi sebuah rezim demokratis itu bisa sambil berjalan, bisa sambil mempertahankan diri menghadapi tantangan-tantangan itu. Itulah yang disebut sebagai konsep resilient. Dan kata mereka, kata Merkel dan Luhrmann, dalam situasi seperti itu, yang akan sangat menentukan keberhasilan atau efektivitas resiliensi demokrasi untuk menghadapi tantangan-tantangan, godaan-godaan untuk memundurkan demokrasi dan lain-lain, itu sangat ditentukan oleh ketangguhan lembaga legislatif. Ya, jadi semakin baik kualitas lembaga legislatifnya atau lembaga perwakilannya, itu semakin lentur lah, semakin kuatlah daya tahan rezim demokrasi itu untuk melawan godaan-godaan setan yang keji dan mungkar itu, gitu ya. Jadi ini akan sangat ditentukan oleh lembaga legislatif atau lembaga perwakilan. Jenis resiliensi yang kedua atau tahap resiliensi yang kedua, kalaupun dalam proses perjalanan demokratisasi itu ternyata pada akhirnya sebuah rezim demokratis itu akan mengalami mengalami tergerusnya prinsip-prinsip demokrasi satu dua hal. Nah, ada resiliensi jenis kedua yang disebut sebagai breakdown resilience, yaitu kemampuan rezim demokratis untuk bertahan. Jadi menahan kemunduran itu disebut sebagai breakdown resilience. Nah, untuk menahan kemunduran ini, menurut Merkel dan Luhrmann, yang sangat menentukan keberhasilan atau efektivitas breakdown resilience adalah ketangguhan lembaga peradilan. Jadi seberapa kuat penegakan hukum, seberapa tegas kekuasaan yudikatif itu memberi koreksi-koreksi terhadap penguasa yang cenderung otoriter misalnya, ya, itu akan membantu proses breakdown resilience sehingga demokrasi bisa pulih, bisa bertahan atau bisa menyembuhkan dirinya, gitu. Nah, saya kira itu pengantar yang mau saya sampaikan untuk diskusi kita siang hari ini. Dan dari penjelasan-penjelasan ini saya kira ada cukup banyak pengalaman-pengalaman, ya, atau fenomena-fenomena politik yang kita hadapi sehari-hari sekarang ini di Indonesia sebagai negara atau sebagai rezim politik yang dianggap rezim politik demokratis juga dan sedang mengalami berbagai masalah. Tetapi penjelasan-penjelasan yang setidaknya disampaikan oleh Merkel dan Luhrmann tentang resiliensi demokrasi ini, kita mungkin menemukan sejumlah penjelasan yang relevan, gitu ya, untuk kita diskusikan. Karena itu misalnya soal yang ketangguhan legislatif lembaga perwakilan, ya, sebagai penentu resilient yang onset, gitu. Ini memang saya tambahkan sedikit aja sebelum kita berdiskusi. Pernah juga waktu saya melakukan penelitian tentang persoalan-persoalan demokrasi di Indonesia sekitar tahun 2000
2007-2008 memang waktu itu saya dan teman-teman yang melakukan penelitian juga menemukan sejumlah faktor kunci, ya, atau sejumlah masalah-masalah penting yang dihadapi oleh perkembangan demokrasi di Indonesia itu terletak pada kelemahan lembaga perwakilan. Jadi waktu itu saya dan teman-teman itu menyebutnya misalnya sebagai representasi, ya, aspek representasi atau aspek keterwakilan publik itu adalah aspek yang itu adalah masalah utama yang harus dibenahi di dalam proses kita mengembangkan demokrasi. Jadi memang boleh jadi apa yang disampaikan oleh Buse, Merkel, dan Lurman bahwa lembaga perwakilan itu menjadi faktor penentu bagi keberhasilan konsep resilience itu ada benarnya, gitu, ya. Karena semakin berkualitas lembaga perwakilan, ya, semakin berkualitas pula legislasi yang dihasilkan, semakin berkualitas pula pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, maka sebetulnya kemampuan kita untuk mempertahankan demokrasi dalam tingkat yang cukup baik itu akan semakin tinggi. Tetapi kalaulah lembaga perwakilan sebagai tempat menyuarakan kepentingan publik secara formal, ya, kemudian merumuskannya menjadi legislasi, menjadi undang-undang dan seterusnya, dan mereka hanya main-main melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, maka sebetulnya lembaga perwakilan seperti itu sedang membiarkan demokrasi itu dibawa main-main juga oleh penguasa yang menjalankan kekuasaan, dan itu artinya bisa mengancam keberlangsungan rezim yang demokratis. Tetapi kalaupun toh akhirnya rezim demokratis itu mulai mengalami guncangan, ya, mulai mengalami kemerosotan, mulai mengalami penurunan, stagnasi, regresi seperti yang disimpulkan oleh berbagai ilmuwan politik belakangan ini tentang demokrasi di Indonesia, maka sebetulnya lembaga terakhir yang bisa menjaga agar kemerosotan itu tidak berlangsung terus-menerus adalah lembaga peradilan. Barangkali itu juga sebabnya mengapa sekarang banyak orang menumpahkan harapan, ya, pada lembaga-lembaga penegak hukum, ya. Misalnya dalam kasus yang korupsi, KPK itu menjadi hal yang sangat lembaga yang sangat diandalkan. Dalam hal undang-undang, Mahkamah Konstitusi itu juga menjadi lembaga yang sangat diandalkan. Untuk apa? Untuk setidaknya menjaga keberadaan institusi-institusi atau keberadaan konstitusi maupun keberadaan aktor-aktor yang tetap komit terhadap keberlangsungan rezim demokratis. Ketika itu semua sudah tidak dapat mempertahankan ketangguhannya, ya, kalau lembaga legislatif dan lembaga yudikatif itu tidak dapat mempertahankan ketangguhannya, maka bukan tidak mungkin proses breakdown demokrasi, proses kemunduran demokrasi itu akan berlangsung lebih cepat, mengantarkan sebuah rezim politik atau kita ini ke suasana yang tidak demokratis. Itu saja pengantar
dari saya, Bu Karo, mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya dengan diskusi dan merelevansikan penjelasan tadi itu dengan situasi kita di Indonesia. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Dedi ya, tadi sudah menyampaikan dengan padat sekali tentang resiliensi demokrasi gitu. Jadi mulai dari kondisi apa yang memunculkan resiliensi, kemudian juga definisi konseptual tentang resiliensi demokrasi, dan juga apa yang harus dilakukan agar demokrasi itu bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan yang tadi ada dua aspek ya yang dilihat, yaitu aspek aktor dan juga struktur atau pada institusinya. Nah, baik, mungkin ada beberapa yang akan merespon mungkin ya, baik itu secara daring maupun luring. Saya persilakan kalau ada. Silakan, kalau yang daring bisa raise hand, kalau yang luring juga boleh mengajukan tangan kalau ada yang mau bertanya. Di daring dulu, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ada Kalia, ada Kalia dan Muhammad Aziz yang sudah raise hand. Di luring ada? Belum ada. Saya persilakan dulu kalian, nanti setelah itu Aziz. Silakan kalian. Terima kasih Bu Karol, dan terima kasih kepada Pak Willy atas presentasi serta ilmu baru nih Pak. Udah panjang lebar dijelaskan, terima kasih banyak. Saya ingin bertanya Pak, dan membahas gitu, berdiskusi gitu ya mengenai kerusuhan 98. Karena di mana kita tahu kan saat itu juga apakah kerusuhan 98 itu termasuk pada resiliensi demokrasi, seperti tadi paparan Bapak bahwa resiliensi demokrasi itu mulai ramai sejak akhir dekade 90-an sampai 2000-an. Kemudian kerusuhan 98 itu apakah bentuk dari gelombang kemerosotan atau surutnya gelombang ketiga demokrasi ya Pak? Dan saya ingin bertanya, pada saat kerusuhan 98 itu kan saat itu mahasiswa, demonstrasi mahasiswa besar-besaran itu yang membuat rezim di tahun itu berubah ya Pak ya. Sementara dari paparan yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada dua tahap resiliensi demokrasi, di mana ada tahap kedua itu ada breakdown resiliensi, yaitu kemampuan di mana rezim demokratis untuk bertahan dari proses otokrasi yang telah berlangsung. Nah, ketika tahun 98 itu mungkin itu kan sudah berlangsung ya Pak. Penentu resiliensinya itu menurut Bapak apakah seperti yang tadi Bapak paparkan, yaitu adanya ketangguhan yudikatif atau lembaga peradilan, atau di situ peran mahasiswa juga sebenarnya cukup mampu meresiliensi demokrasi saat itu? Seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin ditampung dulu ya pertanyaannya, baru dijawab. Oke, kalau begitu saya persilakan dulu Aziz, silakan. Bapak Ibu, terima kasih telah mengizinkan saya dan memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, tadi ketika melihat pengertian dari resiliensi demokrasi ini adalah ketika demokrasi ini mampu bertahan tanpa kehilangan karakteristik dari demokratisnya. Dan lalu tadi ketika ada dalam dua tahap resiliensi demokrasi ini ada dua tahap, yaitu onset resilience and breakdown resilience, di mana di situ ada dua faktor penting, yaitu yang pertama adalah lembaga legislatif dan yang kedua adalah lembaga yudikatif. Nah, jika melihat itu semua, apakah dapat disimpulkan bahwa sebenarnya faktor penentu dari keberjalanan demokrasi ini adalah lembaga legislatif dan lembaga yudikatif? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah, mungkin ini karena kekurangan wawasan, saya ingin bertanya apa itu perbedaan masyarakat sipil dengan masyarakat politik dalam konteks demokrasi?
khusus di Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Baik, Pak. Untuk sementara mungkin dua dulu ya. Silakan Mas Willy, mungkin ada tanggapan. Iya, sebentar lagi catat. Tapi sebetulnya sambil pura-pura pikir sih ini. Bukan pura-pura mikir. Pura-pura nyatet tapi sebetulnya sambil mikir. Pertanyaannya kok cerdas-cerdas. Merupakan dua. Baik. Kalia ya. Pertanyaannya tajam betul ini. Tapi apa? Saya sebetulnya bisa berkilah. Saya kan cuma ngutip dari jurnal gitu. Soalnya jadi kebangun Pak, ingat lagi masa kerusuhan. Iya, kali ini ya, kemampuan kritis Kalia ini luar biasa memang, langsung membandingkan antara penjelasan di slide terakhir soal pentingnya keberadaan lembaga legislatif dan yudikatif dihadap-hadapkan dengan peristiwa 98. Waktu 98 itu kan bukan perkara adanya lembaga legislatif atau lembaga yudikatif, tapi adanya gerakan massa yang luas gitu yang. Iya benar. Saya kira saya juga ketika membaca dan menuliskan slide yang terakhir itu menyadur dari tulisan di jurnal itu, memang menganggapnya itu sebagai satu pernyataan hipotetik belaka gitu ya, dan mengandaikan proses proses resiliensi itu berlangsung dalam proses yang barangkali seperti apa yang sedang kita jalani sekarang. Tetapi situasinya atau penjelasan seperti itu memang tidak terlalu tepat benar ketika digunakan untuk membaca apa yang terjadi pada saat 98. Justru pada saat 98 yang terjadi adalah dua-dua lembaga itu tidak bekerja dan kemudian proses resiliensi ditandai oleh munculnya gerakan massa yang mendorong kemudian pengambil alihan kekuasaan dari pemerintahan Soeharto ke pemerintahan berikutnya. Tetapi sebelum masuk ke situ, saya ingin balik lagi juga ke pertanyaan Kalia, pengantar Kalia di awal, bahwa itu bisa dianggap sebagai resiliensi atau bisa dianggap sebagai apa gitu ya. Sebenarnya betapapun kita sering menggolongkan atau banyak literatur memang menggolongkan rezim pemerintahan Orde Baru itu dalam kategori yang otoritarian, yang tidak demokratis. Tetapi sebetulnya kalau kita kalau kita merujuk pada penilaian indeks demokrasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional, ya. Bahkan sejak zaman pemerintahan atau rezim Orde Baru pun Indonesia sebetulnya digolongkan ke dalam rezim politik yang demokratis, tetapi dalam kategori yang lebih tajamnya yaitu sangat terbatas gitu. Jadi boleh dibilang dari tahun ke tahun sebetulnya ya mungkin Indonesia waktu itu digolongkan sebagai salah satu negara demokratis yang walaupun dalam kategori yang sangat terbatas itu karena
memang masih ada pemilu lah, memang dikenal ada partai-partai dan seterusnya. Tetapi kalau kita bawa ke dalam percakapan mengenai resiliensi ini, sebetulnya pada saat itu rezim demokrasi, bukan rezim demokrasi, sistem demokrasinya itu sendiri sebetulnya sedang menghadapi sedang berresiliens gitu ya, menghadapi berbagai perilaku politik penguasa yang cenderung membawa ke arah sistem politik yang tidak demokratis, dan semuanya itu kemudian ditandai dengan memuncaknya barangkali ya. Saya nggak tahu, mungkin nanti kita bisa diskusi juga dengan Ibu Karol ya. Saya minta pendapat dari Ibu Karol juga. Mungkin 98 itu justru menjadi contoh ilustrasi tentang aspek fungsional ketiga dari resilient itu, ya, bahwa secara fungsional resiliensi itu bisa ditandai dengan adanya kemampuan untuk memulihkan diri, kembali ke rel demokrasi setelah mengalami kehancuran yang besar-besaran. Dan itulah yang terjadi pada 98. Jadi sebelum 98 itu sebetulnya kita sedang mengalami kemerosotan demokrasi terus-menerus, tapi kemudian 98 terjadi, walaupun lagi-lagi memang tidak ditentukan oleh ketangguhan yudikatif dan legislatif, karena mereka juga sebetulnya ikut yang ikut larut dalam proses autokratisasi yang waktu itu terjadi. Terjadilah kemudian katakanlah kehancuran gitu ya, operasi besar gitu yang kemudian membawa proses demokratisasi kembali ke rel yang demokratis. Jadi penjelasannya sih gitu kira-kira Kalia ya. Mudah-mudahan bisa nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Kalia. Iya, sangat jelas Bapak. Terima kasih banyak. Tapi kalau tidak nyambung, nanti kita coba tanya Bu Karol untuk menjelaskan ya. Terima kasih banyak Pak. Demikian pula sih sebetulnya sebagian dari penjelasan itu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Aziz ya. Apakah lembaga legislatif dan yudikatif itu memang merupakan dua lembaga yang begitu penting untuk menjaga atau membangun kemampuan resiliensi demokrasi. Setidaknya dalam teori yang dikembangkan oleh dua Lurman yang kita gunakan dalam diskusi ini, ya mereka memang menempatkan sebetulnya bukan pada soal apakah dua lembaga itu memang begitu berperan penting atau tidak, tetapi kunci penjelasannya saya pikir ada pada penjelasan dia ketika dia menjelaskan soal pentingnya keberadaan norma-norma institusional demokrasi, soal pemisahan kekuasaan. Ya, ketika kekuasaan itu dipisahkan, maka sebetulnya kemungkinan satu rezim politik atau sistem politik yang demokratis itu untuk mempertahankan diri, memulihkan diri, beradaptasi itu menjadi semakin kuat. Dan dalam konteks itu sebetulnya muncullah pikiran Merkel dan Lurman tentang pentingnya lembaga legislatif untuk menjaga agar supaya proses demokratisasi itu tetap berjalan pada relnya, tetapi kemudian juga ada lembaga yudikatif yang diharapkan bisa mengembalikan perjalanan demokratisasi ke atas rel apabila sudah terlanjur keluar dari rel. Kira itu
Tapi poin pentingnya saya kira bukan pada soal keberadaan dua lembaga itu, tapi pada apakah memang ada kekuasaan yang terpisah yang memungkinkan proses checks and balances itu berlangsung. Sepanjang itu memang bisa tetap ada, diakui, dan memang ada aktor-aktor yang berkomitmen untuk menjalankan itu, didukung oleh keberadaan masyarakat sipil dan komunitas politik yang kuat, maka sebetulnya kemampuan resiliensi itu akan berjalan. Nah, terakhir, beda masyarakat sipil dan masyarakat politik. Waduh, apa dong? Itu mudah dipahami tapi sulit dijelaskan. Apa dong kira-kira? Apa ya? Ini saya jadi seperti ujian ini. Ada yang mau membantu? Mas Aziz ini ngetes saya nih, menguji saya. Kenapa? Atau jadi beri contohnya aja Mas Willy, kalau misalnya kecil seperti apa? Ya, mungkin tidak akan terlalu terjelaskan secara clear ya, tetapi hanya memberi gambaran aja bahwa ya masyarakat sipil itu ya ya ini nanti masuk ke penjelasan yang jadi panjang apa ya. Yang paling mudahnya aja lah, yang konkretnya ya bagian dari ya masyarakat sipil itu seperti contohnya NGO, CSO, ya civil society, kita akademisi, ya gerakan mahasiswa gitu, apalagi gerakan buruh gitu. Sementara masyarakat politik ini ya merupakan gabungan dari bukan gabungan juga ya katakanlah gabungan lah dari apa yang tadi disebut sebagai masyarakat sipil dengan mereka yang termasuk di dalam organisasi-organisasi non masyarakat sipil. Jadi organisasi-organisasi non masyarakat sipil, misalnya ya partai politik, ya politisi, lembaga-lembaga pemerintahan dan lain-lain yang mengikatkan diri menyepakati sebagai satu bagian dari satu sistem politik, bukan Pak? Satu sistem politik, satu unit politik yang bersatu gitu. Itu makanya tadi ketika saya menjelaskan soal keberadaan masyarakat politik yang kohesif itu adalah misalnya ada kesepakatan di antara kita semua, ya kita semua itu artinya ya kita semua gitu ya, tentang oh ini loh, kita ini memang bagian yang integral dari masyarakat politik Indonesia gitu. Ada kesepahaman, kesepakatan tentang yang disebut dengan Indonesia itu apa misalnya. Ada kesepahaman tentang apakah kita mau menjalankan mengakui Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai konstitusi kita atau tidak. Nah, itulah yang bisa saya gambarkan tentang masyarakat politik. Ada kesatuan pandangan, ada yang mengikat kita sebagai satu kesatuan kolektif gitu ya. Kalau masyarakat sipil nih ya sering dibedakan, ada masyarakat sipil, kemudian ada negara, ada kemudian dunia ekonomi, dunia bisnis gitu. Ya, gimana ya? Saya
saya terus terang jadi nggak siap ini menjelaskan itu. Mbak Karol mungkin nanti diskusi lagi dengan mahasiswanya soal itu daripada mendengarkan saya nanti pengertiannya sesat. Oke, mungkin yang dimaksud tadi memang agak susah ya untuk mendikotomi secara tegas gitu ya antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik, karena pada satu sisi juga masyarakat sipil berpolitik juga gitu ya, Ya. Agak sulit begitu untuk menggunakan secara benar-benar tegas gitu, seperti misalnya kalau masyarakat sipil itu ya yang tidak ikut partai politik begitu ya, atau masyarakat politik itu ya dibatasi hanya yang menjadi anggota atau aktivis partai politik atau berada di lembaga-lembaga politik, yaitu pengertian yang sangat sederhana mungkin seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi realitanya kan kadang-kala ya bisa berubah-ubah gitu ya, berubah posisi gitu pada satu bisa berafiliasi ke masyarakat sipil, tapi dia juga sekaligus berperan dalam masyarakat politik. Mungkin itu yang menyebabkan agak sulit juga untuk mengkategorisasikan secara tegas itu yang masih. Iya. Nah, terus lagi yang tambahan soal kerusuhan 98, saya sepakat dengan jawaban Pak Willy ya. Jadi yang bisa dikatakan itu adalah suatu periode ujian sebenarnya bagaimana demokrasi di Indonesia itu bertahan dan memulihkan diri pasca terjadinya kerusuhan massal tersebut ya, karena itu tidak mudah ya. Di beberapa negara isu identitas itu mendorong terjadinya perpecahan. Misalnya di Yugoslavia begitu ya, memang tidak mudah untuk menangani isu identitas ya. Tapi di Indonesia kelihatannya kalau kita merujuk ke kasus 98 ya bisa dikatakan kita bisa bertahan lah ya, survive gitu ya di tengah isu identitas tersebut, meskipun semakin kesini isu identitas itu jadi hal yang masih perlu kita bahas lebih jauh karena belum selesai tadi. Isu identitas itu seringkali memang mengarah kepada polarisasi, meskipun harusnya nggak tinggi juga. Jadi, tapi kalau dalam konteks 98 yang bisa dikatakan yaitu fase di mana kita bisa survive mengatasi isu identitas, kemudian juga mengatasi peralihan kekuasaan ya, yang bagi banyak negara juga seringkali mengundang kehadiran kembali militer di transisi demokrasi pada periode itu ya. Tapi di Indonesia kan tidak kemudian lantas dikuasai oleh militer. Nah, kita tetap menjalankan demokrasi yang basisnya pada pemerintahan sipil. Jadi itu juga pelajaran dari kasus 98 ya. Wah, itu poin tambahan dari saya. Terima kasih banyak Ibu. Di Uri sudah ada yang mau bertanya teman-teman? Sudah ada di Uri? Oke, kalau di daring masih ada yang mau menanggapi? Oh, ada itu, Raffi. Ya, Viola, silakan. Oke, Ibu, sebelumnya aku mau tanya. Aku Jafir Viola. Di sini aku mau tanya soal tadi kan kata Bapaknya legislatif dan yudikatif itu sama-sama memiliki peranan penting gitu dalam dan saling berhubungan dalam menjalankan resiliensi demokrasi. Akan tetapi jika yudikatif tidak memiliki sinergi yang baik dengan legislatif, apakah resiliensi demokrasi tersebut masih dapat berjalan dan bertahan gitu Pak? Karena contohnya di Indonesia sendiri gitu, yudikatif tuh kemarin kalau misalnya dalam konteks UU Cipta Kerja kemarin tidak memiliki sinergi yang baik gitu dengan legislatif, karena putusan dari MK-nya sendiri itu nggak seolah-olah tidak didengar oleh lembaga eksekutif dan sama
legislatifnya. Dan itu kan memecah belah masyarakat Indonesia bisa dibilang, karena ada yang pro dan kontra kan Pak, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi resiliensi demokrasi itu. Nah, itu tanggapannya gimana Pak? Ya, langsung ya. Ya, saya sepakat dengan kekhawatiran Xavier Viola itu. Jangan-jangan apa yang kita hadapi sekarang, atau bukan kita hadapi, jangan-jangan apa yang berlangsung saat ini di sini gitu ya, itu menandakan bahwa kemampuan resiliensi demokrasi kita sebetulnya rendah gitu. Dan artinya apa ketika resiliensi demokrasi kita rendah, kita menghadapi ancaman kemerosotan demokrasi yang bisa terus-menerus, gitu. Yang bisa ya ya bisa mengarah pada benar-benar terjerumus ke dalam otokratisasi yang berkepanjangan, bahkan bisa sampai kepada rezim yang otokrasi beneran gitu. Kalau situasi ini benar adanya seperti yang dikhawatirkan oleh Xavier Viola dan berlangsung terus-menerus. Nah, oleh karena itu memang mungkin yang disampaikan tadi bahwa lembaga yudikatif itu punya peranan yang begitu penting untuk menjaga atau sangat berpengaruh, pentinglah peranannya di dalam breakdown resilience, yaitu dia mengingatkan bahwa breakdown itu bisa terlangsung sebaliknya kan. Breakdown resilience itu sangat dipengaruhi oleh ketangguhan lembaga yudikatif. Artinya apa? Ketika lembaga yudikatifnya itu tidak tangguh, maka proses breakdown-nya itu akan berjalan terus. Jadi itu barangkali yang kita bisa tangkap sebagai peringatan yang diberikan oleh Lurman dan kawan-kawan lewat teori itu. Tapi sebetulnya ini juga kan apa yang saya sampaikan baru satu teori resiliensi. Walaupun memang saya sudah mencoba menelusuri berbagai literatur yang bicara tentang resiliensi demokrasi. Ada beberapa lah sebetulnya yang bisa kita gunakan sebagai rujukan, tetapi sebagian di antaranya memang sangat dipengaruhi oleh konsep resiliensi yang dikembangkan oleh Lurman dan kawan-kawan melalui lembaga FIDEM di Swedia ya. Jadi banyak sekali lembaga FIDEM di Swedia yang mengeluarkan literatur tentang resiliensi demokrasi. Di samping tentu saja ada literatur lain yang memberikan barangkali perspektif berbeda atau pendapat berbeda, pandangan berbeda tentang resiliensi demokrasi. Tapi setidaknya sebagai awalan belajar kita tentang resiliensi demokrasi, saya pikir apa yang digariskan oleh Lurman dan kawan-kawan, Bose dan kawan-kawan, cukup memberi pemahaman kepada kita tentang apa itu resiliensi demokrasi. Begitu sih tanggapan saya, Mas Jafir. Oke, baik Pak, terima kasih jawabannya. Jadi bisa digunakanlah diskusi kita kali ini untuk menghasilkan tulisan mengkritisi betapa pentingnya ini Indonesia membenahi keberadaan lembaga-lembaga yudikatif, penegakan hukum maupun representasi. Kalau tidak, kita akan tergerus terus-menerus demokrasi. Rasanya itu pernyataan penutup yang jadi PR juga untuk kita pikirkan nanti sambil ngabuburit ya.
bahwa ya demokrasi itu sebuah proses ya, dia menghadapi juga beragam tantangan dan yang diperlukan untuk bisa bertahan menghadapi tantangan itu adalah penguatan yang baik secara kelembagaan maupun juga penguatan pada sisi kapasitas dari lembaga dan aktor yang berperan di dalam demokrasi tersebut. Dan menariknya tadi yang disampaikan dari konsep resiliensi demokrasi, ada periode di mana demokrasi itu turun ya, tapi belum sepenuhnya hancur gitu. Yang konsep tadi, nah yang konsep itu kan sebenarnya ibaratnya kalau orang sakit itu dalam fase kritis mungkin ya, fase kritis tapi belum selesai, dia masih bisa berjuang untuk kembali pulih, kan itu konsepnya. Nah sementara yang breakdown itu ya kalau dia sudah nggak bisa diapa-apain gitu, dia sudah tunggu waktunya. Nah, mudah-mudahan perjalanan demokrasi di Indonesia tidak ke arah breakdown demokrasi ya, meskipun banyak kajian yang sekarang ini cenderung agak pesimis begitu. Tapi mudah-mudahan tidak ya, karena tadi ada beberapa poin penting ya dari diskusi kita kali ini yang bisa menjadi poin untuk ditelusuri lebih lanjut ya, terkait dengan kapasitas aktor juga dari sisi kelembagaan. Sebenarnya itu bisa dipakai untuk mengukur seberapa kuat demokrasi Indonesia ini bisa menghadapi tantangan. Nah, itu mungkin ya yang kita bisa simpulkan dari kuliah kita sore hari ini. Terima kasih Pak Widi sudah berkenan berbagi ilmu dan berbagi diskusi ya dengan kita di kelas teori demokrasi. Nah, minggu depan kita masih akan kuliah umum bersama Pak Willy dengan tema inovasi demokrasi. Nah, untuk minggu depan di jam berapa, Mas? Kembali ke jam 9.45 atau di jam 1? Iya, kembali ke jam 9 pagi nggak apa-apa. Saya mohon maaf hari ini harus mundur ya, minta teman-teman mundur karena keteledoran saya menduakan janji. Ya tidak apa-apa, yang penting kan ilmunya tetap dapat. Jadi minggu depan kita masih akan kuliah dengan Pak Willy bersama di jam 9.45 ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya malam ini juga mahasiswa yang ada di dari dan yang hadir di kampus Negara Uri. Selamat sore semuanya dan salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai malam. Saya izin pos ya.